Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini 22 September 2020. Hari ke entah hari keberapa dari pandemi. Udah nggak kehitung deh. Pokoknya alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Alhamdulillah. Dan buat teman-teman kita yang sedang diberikan ujian, sedang sakit, sedang mendapat musibah, insya Allah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, semoga dihitung sebagai penggugur dosa dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesembuhan yang sempurna. Insya Allah kita doakan semua teman-teman kita dimanapun berada, yang sakit, yang dirawat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, uh, suatu nasihat yang sangat bijak, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan. Jadi muhasabah, introspeksi gitu. Nah, eh, banyak yang menganggap bahwa COVID ini menjadikan sesuatu yang serba tidak pasti. Gak ada kepastian sama sekali di COVID ini. Jadi mengubah semua keadaan, yang tadinya begini menjadi begini, yang tadinya putih bisa jadi hitam, yang lurus bisa jadi bengkok dan segala macam. Kayaknya COVID itu udah merusak tatanan dunia. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. COVID ini kan makhluk apa? Ini kan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga. Sebenarnya kalau kita mau introspeksi, coba kita renungkan gitu barangkali ya, mudah-mudahan tapi ini pendapat pribadi, uh, beda juga nggak apa-apa, silakan, tapi setidaknya yang saya pikirkan seperti ini. COVID ini sebenarnya memberikan kepada kita satu kejelasan, kepastian. Kok bisa begitu ya? Selama ini kita ada anggapan bahwa kesehatan itu adalah harta termahal yang kita punya, tapi kadang-kadang kita abai dengan itu. Nah, dengan COVID-19 itu jelas sekali. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai, lebih daripada harta benda, lebih dari segala macam yang kita punya. Kesehatan adalah uh, tidak ternilai. Dah gitu aja. Pokoknya tidak ternilai. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat bahwa ada satu ayat yang menggambarkan di suatu hari nanti tidak akan ada nilainya harta benda yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, keluarga, tidak ada artinya sama sekali, kecuali kalau kita bisa datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu mungkin kita baru membayangkan bahwa itu akan terjadi nanti pada hari kiamat. Tapi coba kita ingat-ingat di bulan Maret, April atau Mei, ada sebuah kapal pesiar mewah yang sebagian penumpangnya terinfeksi oleh COVID-19. Masih ingat? Kemudian berlayar ke Jepang, kalau nggak salah di pelabuhan Yokohama gitu. Nah, oleh otoritas pelabuhan, kapal tidak diizinkan untuk merapat di pelabuhan. Jadi dia hanya diizinkan untuk berhenti sekian mil dari laut gitu. Kemudian makanan disuplai oleh pemerintah Jepang, oleh otoritas pelabuhan tadi. Makanan suplai, obat-obatan disuplai, yang sakit berat dan memerlukan perawatan rumah sakit diangkut hanya dia saja. Tapi sisanya penumpang lain tidak diperkenankan turun. Bayangkan, di situ isinya nggak ada orang miskinnya. Itu kapal pesiar yang sangat mewah. Nggak mungkin lah orang-orang yang masih berhitung gaji sebulan dikurangi makan, bayar listrik, kontrakan misalnya, terus bisa naik kapal pesiar itu untuk jalan-jalan.
Bayangkan mereka yang ada di dalam situ, mereka yang sudah terbebas dari masalah ekonomi, tapi pada saat itu bisa nggak mereka gunakan uangnya? Gak ada gunanya uang. Gak bisa mereka bayar, kemudian saya mau turun di sini, saya mau terbang ke Tokyo, saya mau pulang misalnya ke Afrika Selatan, saya mau pulang misalnya ke Myanmar, misalnya orang sana. Nggak bisa. Ditahan, kamu diam di situ. Selesai. Bayangkan, nggak ada gunanya itu harta benda. Coba. Itu udah kelihatan gitu. Nah, apalagi yang mohon maaf mereka yang sedang diberikan ujian kesabaran berupa penyakit COVID-19 ini. Mereka yang dirawat karena infeksi paru, pneumonia yang berat, gagal napas, membutuhkan perawatan ICU, membutuhkan alat bantu ventilator, alat bantu napas. Gak ada uang miliaran yang mereka bisa bayar ke rumah sakit terus bilang bahwa coba kurangin sesak saya gitu. Nah, gak mungkin ada. Bisa nggak masuk ventilator jangan lama-lama, 1 hari aja nih saya bayar nih. Berapa rumah sakit minta? 12 miliar nih saya bayar. Saya besok mau pulang tanpa sesek. Gak ada gunanya uang. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka kita yang masih diberikan nikmat sehat, alhamdulillah syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang sedang diuji, bersabarlah, berdoa, dan kami juga selalu mendoakan Anda semua semoga diberikan kesehatan.